Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas bentuk-bentuk asilun naqli. Pada kesempatan ini kita masih melanjutkan pembahasan kita dalam materi ad-dakhil fi tafsir, yaitu membahas dakhilun naqli. Setelah kita mengetahui bentuk-bentuk asilun naqli, dengan demikian sesuatu yang di luar dari asilun naqli ini adalah dakhilun naqli. Baik, dakhilun naqli ini seperti kita sampaikan sebelumnya ada 9 ya. Yang pertama adalah makana tafsiran lil Qur'an bi sunnatin ghairi salihatin lil hujjiyah. Menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis yang tidak sahih. Menafsirkan Al-Qur'an dengan hadis yang tidak sahih itu adalah dakhilun naqli yang pertama. Bahasa yang digunakan pada asilun naqli sini adalah sunnatin ghairi salihatin lil hujjiyah, hadis yang tidak layak dijadikan dalil. Seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwa yang dimaksud hadis yang tidak layak dijadikan dalil adalah hadis dhaif dengan segala macam bentuknya. Sementara yang bukan dhaif, yaitu sahih dan hasan, dapat digunakan sebagai penafsir Al-Quran. Baiklah, kita lihat contoh dari asilun naqli yang pertama. Kita angkat surah At-Taubah ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Ayat 18 surah Taubah ini menjelaskan ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid Allah. Orang yang memakmurkan masjid Allah adalah yang pertama, orang yang beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada hari kemudian. Kemudian yang ketiga, mendirikan salat. Yang keempat, menunaikan zakat. Dan yang kelima, tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat hanya menyebutkan dua rukun iman. Mengapa hanya dua yang disebut?
karena 4 rukun iman yang lain adalah bagian dari rukun iman yang pertama. Iman kepada Allah menjadi dasar, kemudian iman kepada hari akhirat adalah menjadi tujuan, ya. Ketika kita hidup di dunia ini, kita sering sekali dihadapkan kepada 3 pertanyaan yang sangat berat. Pertanyaan pertama adalah, Anda dari mana? Yang kedua, Anda sedang di mana? Dan yang ketiga adalah, Anda mau kemana? Dari 3 pertanyaan ini, pertanyaan kedua mudah bagi kita menjawabnya. Anda sedang di mana? Kita mudah menjawabnya, kita sedang berada di dunia. Tetapi pertanyaan pertama sulit bagi kita menjawabnya, Anda dari mana? Pertanyaan ketiga juga demikian, Anda mau kemana? Pertanyaan pertama hanya dapat kita menjawab dengan mengimani rukun iman, iman kepada Allah. Pertanyaan ketiga dapat kita menjawabnya dengan mengimani rukun iman, iman kepada hari kemudian. Karena itulah banyak ayat-ayat Al-Quran hanya menyebutkan 2 rukun iman, iman kepada Allah dan iman kepada hari kemudian. Demikian jugalah kasusnya pada surah At-Taubah ayat 18. Bukan berarti rukun iman hanya 2, tetapi 4 rukun iman yang lain adalah bagian dari rukun iman pertama. Ketika menafsirkan ayat ini, surah At-Taubah ayat 18, kitab-kitab tafsir bil ma'sur banyak ingin menjabarkan pengertian innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Apa pengertian memakmurkan masjid Allah? Apa contoh memakmurkan masjid Allah? Sebahagian kitab-kitab tafsir Al-Ma'sur menafsirkan bahwa salah satu bentuk memakmurkan masjid Allah adalah dengan memberi penerangan kepada masjid tersebut. Inilah salah satu bentuk memakmurkan masjid Allah, memberi penerangan, memasang lampu di masjid tersebut. Ini menurut sebahagian mufassir adalah salah satu bentuk takmir masjid, ya. Dan mereka menafsirkan ayat ini dengan mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Ar-Razi dan Salim dan yang ada di Musnad Al-Haris. Mari kita lihat apakah hadis
yang mereka rujuk dalam rangka menerangkan makna memakmurkan masjid Allah. Hadisnya adalah an Ishaq ibni Bishr haddatsana Muhajir ibni Kasir an Al-Hakam ibni Masqalah an Anas ibni Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asraja fi masjidin min masajidillahi sirajan lam tazalil malaikatu wa hamalatul arsy yastaghfiruna lahu ma dama fi zalikal masjidi daw'un min zalikas siraj. Ishaq ibni Bishr berkata, kami mendengar hadis dengan sirah tahdis dari Muhajir ibni Kasir dari Al-Hakam ibni Masqalah dari Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menyalakan lampu di salah satu masjid, maka para malaikat dan para malaikat penyangga aras, pemikul aras, terus menerus memohonkan ampun untuknya. Sampai kapan para malaikat memohonkan ampun untuk orang yang menyalakan lampu di masjid tersebut, orang yang memberi penerangan di masjid tersebut? Sampai kapan? Selama lampu yang dinyalakannya itu masih bercahaya di masjid tersebut. Ya. Hadis inilah yang mereka gunakan untuk menafsirkan surah At-Taubah ayat 18. Bagaimanakah hasilnya? Bagaimanakah ketika hadis ini digunakan sebagai penafsir Al-Quran? Kita lihat dahulu kualitas hadis ini. Ya. Para ulama hadis di bidang tajrih wa ta'dil menyatakan bahwa Ishaq bin Bishr adalah pendusta, sedangkan Muhajir ibni Kasir adalah perawi yang dhaif. Kemudian Al-Hakam ibni Masqalah juga adalah seorang pendusta. 3 perawi semuanya dhaif, dan 2 dari 3 ini dhaifnya sangat berat, yaitu pendusta dan terbukti pernah memalsukan hadis. Karena itu otomatis sanad hadis ini adalah dhaif, dan ketika sanadnya dhaif otomatis matannya juga dhaif. Benar bahwa mentakmirkan masjid adalah amal yang sangat istimewa,
amal yang pahalanya sangat besar. Tetapi ketika untuk menerangkan keistimewaan mentakmirkan masjid dalam bentuk memberi penerangan kepada masjid tersebut seperti menyalakan lampu dan lain-lain, maka dan dengan menggunakan hadis ini, maka tafsir tersebut adalah dakhil. Dakhilnya masuk ke dakhilun naqli nomor 1. Ya. Pertanyaannya, bukankah mereka katakan hadis yang mereka terima bersumber dari Anas bin Malik? Anas bin Malik tidak perlu kita teliti kualitasnya. Anas bin Malik adalah seorang sahabat yang siqah, ya. Yang menjadi masalah adalah para perawi yang merawikan hadis tersebut, ya. Hadis ini hadis palsu. Hadis palsu adalah bentuk hadis dhaif yang paling lemah. Baik, mengapakah mereka memalsukan hadis ini? Motifnya terlalu banyak, ya. Salah satu motifnya adalah karena pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masjid tanpa penerangan. Tidak ada lampu di masjid Rasulullah. Karena tidak ada lampu di masjid Rasulullah pada masa Rasulullah, maka Rasulullah menyatakan salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat Isya dan subuh. Mengapa berat bagi mereka? Karena masjid ketika pelaksanaan sholat zuhur, asar, dan maghrib, sekalipun tidak ada penerangan karena masih siang atau baru menjelang malam, maka orang yang ikut sholat akan kelihatan. Ya. Sementara ketika sholat Isya dan subuh, ikut sholat atau tidak akan ketahuan oleh pak sahabat yang lain, karena sholat mereka hanya untuk diketahui oleh sahabat dan Nabi, maka mereka berat sekali untuk melaksanakan sholat Isya dan subuh. Dengan demikian, sekalipun memberi penerangan ke masjid, menyalakan lampu di masjid, menginfakkan harta untuk penerangan masjid adalah salah satu bentuk amal soleh, salah satu bentuk memakmurkan masjid. Tetapi menafsirkan ayat ini dengan hadis ini adalah dakhilun naqli. Baik, kita pindah ke dakhilun naqli yang kedua. Dakhilun naqli yang kedua adalah makana tafsiran lil Quran bima lam yasbut min maksuri as-sahabah. Menafsirkan
Quran dengan maksur sahabat yang tidak sahih. Apa itu maksur sahabat? Mungkin perkataan, mungkin perbuatan. Apa itu yang tidak sahih? Sanad, mungkin sanadnya dhaif, atau mungkin hadis palsu yang dinisbahkan kepada mereka. Apakah contohnya? Ya, kita lihat contohnya adalah kita ambil contoh dari surah Al-Baqarah ayat 14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika orang-orang munafik bertemu dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi ketika mereka bergabung dengan tokoh-tokoh orang kafir, mereka berkata, inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kamu. Innama nahnu mustahzi'un, kami ini hanya sekedar orang yang memperolok-olok. Nah, ketika menafsirkan ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 14, sebahagian kitab tafsir bil maksur menjelaskan asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul ayat ini ya, menurut yang dinukil dan dinisbahkan kepada Ibnu Abbas, kita lihat malam yasbut min maksuri as-sahabah, maksur sahabah yang tidak valid, yang tidak sahih. Mereka nisbahkan asbabun nuzul ini kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sahabat, tetapi sanadnya tidak sahih. Sekalipun itu perkataan sahabat, tetapi karena tidak valid, tidak sahih, maka ketika maksur sahabat tersebut digunakan sebagai penafsir Al-Quran, maka tafsir tersebut dakhilun naqli, masuk dakhilun naqli nomor 2. Menurut asbabun nuzul ayat ini, Ibnu Abbas berkata, ya, Abdullah bin Ubay, sebagaimana kita ketahui, Abdullah bin Ubay adalah tokoh orang munafik. Abdullah bin Ubay berkata kepada teman-temannya, lihatlah bagaimana aku memperolok-olokkan sahabat-sahabat Nabi yang terkemuka. Lihat apa yang aku lakukan. Nanti lakukanlah seperti yang aku lakukan. Lalu ia dan sahabat-sahabatnya mendatangi Abu Bakar. Abdullah bin Ubay berkata kepada Abu Bakar,
Wahai Abu Bakar, penghulu Bani Tamim. Abu Bakar adalah dari kabilah Bani Tamim. Wahai Abu Bakar, penghulu Bani Tamim yang mendapat gelar As-Siddiq, yang menjadi orang yang menemani sahabat, orang yang menemani Nabi ketika berada di Gua Sur. Anda adalah As-Siddiq. Anda adalah orang yang mengorbankan jiwa dan harta untuk agama Islam. Lalu Abdullah bin Ubay datang menyalami Umar. Beliau berkata, wahai Umar, penghulu Bani Adi ibni Ka'ab, orang yang mendapat gelar Al-Faruq, orang yang tegas dalam membela agama, orang yang mengorbankan harta dan jiwanya untuk agama. Lalu ia datang menemui Ali bin Abi Thalib dan ia berkata, wahai Ali ibni Abi Thalib, anak paman Nabi, menantu Nabi, penghulu Bani Hashim setelah Nabi. Inilah ucapan Abdullah ibnu Ubay kepada 3 orang sahabat di depan beberapa orang munafik yang lain. Kemudian mereka bubar dan Abdullah bin Ubay berkata kepada teman-temannya, beginilah seharusnya yang Anda lakukan ketika bertemu dengan mereka. Berita ini didengar oleh para sahabat. Sahabat menyampaikannya kepada Nabi. Lalu turunlah ayat ini. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Hadis ini maksur, sahabat ini dhaif, sanadnya dhaif, matannya juga dhaif. Mana matannya yang menunjukkan kedhaifannya? Ya, di dalam matan tadi disebutkan wahai Ali ibni Abi Thalib, anak paman Nabi, menantu Nabi. Nah, pada kata menantu ini ada syadz dan ada illat. Apa itu? Surah Al-Baqarah turun di tahun pertama Hijriyah. Kalau begitu, ayat ini turun di tahun pertama Hijriyah. Sementara Ali ibni Abi Thalib menikah dengan Fatimah binti Rasulillah
pada tahun 2 Hijriyah. Maka kelihatanlah bahwa matannya juga memiliki cacat. Bagaimana mungkin Abdullah bin Ubay menyatakan Ali ibni Abi Thalib menantu Rasulullah, padahal beliau belum menikah dengan Fatimah. Ayat turun tahun pertama, ayat-ayat surah Al-Baqarah turun tahun pertama Hijriyah. Tahun kedua Ali ibni Abi Thalib menikah dengan Fatimah. Baik. Yang nomor 3 adalah makana tafsiran lil Quran bi Israiliyat as-sahabah. Dakhilun nakli yang ketiga adalah menafsirkan Al-Quran dengan cerita-cerita Israiliyat yang bersumber dari sahabat. Bila ayat-ayat Al-Quran ditafsirkan dengan Israiliyat sahabat, maka tidak semuanya dakhil dan tidak semuanya asil. Mengapa? Karena Israiliyat as-sahabah, cerita-cerita Israel yang bersumber dari sahabat, dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah Israiliyat yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis sahih. Yang kedua adalah Israiliyat yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis sahih. Sedangkan yang ketiga adalah Israiliyat yang tidak diketahui kualitasnya. Apakah dia masuk ke nomor pertama atau masuk ke nomor kedua? Kelompok ketiga ini tidak kita ketahui kualitasnya. Tidak ada ayat Al-Quran dan hadis sahih yang mendukungnya, dan tidak ada juga ayat Al-Quran dan hadis sahih yang membantahnya. Maka dia masuk nomor, kalau ada yang mendukung, masuk nomor pertama. Kalau ada yang membantah, masuk nomor 2. Tidak ada yang mendukung dan membantah, masuk nomor 3. Israiliyat sahabat kita bagi 3. Bila Israiliyat sahabat tersebut masuk nomor pertama, ada ayat Al-Quran atau hadis sahih yang mendukungnya dan sesuai dengan keduanya, maka itu asilun nakli, bukan dakhilun nakli. Tetapi bila Israiliyat sahabat tersebut kontradiktif
dengan ayat Al-Quran atau hadis sahih, maka masuk nomor 2. Atau bila Israiliyat sahabat tersebut masuk nomor 3, maka menafsirkan Al-Quran dengan Israiliyat nomor 2 dan 3 adalah dakhilun naqli. Dakhilun naqli nomor berapa? Masuk dakhilun naqli nomor 3. Baiklah, agar masalah Israiliyat ini lebih jelas bagi Anda, karena nanti di nomor 6 juga masih membahas masalah yang sama, masalah Israiliyat, maka kita sedikit menguraikan masalah Israiliyat. Sebagaimana kita mengetahui, kata Israiliyat yang artinya cerita-cerita Bani Israel, sekalipun tidak hanya Bani Israel, cerita kelompok yang lain dari kaum Nasrani, bahkan dari kelompok lain masuk Israiliyat. Israiliyat adalah berasal dari kata Israel. Israel, Il dalam bahasa Ibrani artinya adalah Tuhan. Il artinya Tuhan. Isra artinya hamba. Dengan demikian, Israel artinya hamba Tuhan. Jibril, di sana awal katanya adalah Jibrail, ada kata ilnya, il Tuhan. Jibra artinya ada yang menyatakan teman, ada yang menyatakan pembantu, ada yang menyatakan teman yang kuat atau pembantu yang kuat. Itulah arti Jibrail. Itulah arti Jibrail, Tuhan. Kalau begitu arti Jibril adalah bisa berarti teman Tuhan, bisa juga berarti pembantu Tuhan, pembantu yang kuat, atau teman yang kuat. Baik. Israel seperti kita lihat di dalam surah Ali Imran ayat 93, di sana ada kata Israel. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israel. Seluruh jenis makanan dahulu halal bagi Bani Israel. Illa ma harrama Israilu ala nafsih, kecuali apa yang diharamkan Israel terhadap dirinya. Nah, siapakah Israel di ayat 93 surah Ali Imran?
Israel menurut sebahagian ahli tafsir adalah gelar bagi Nabi Yakub. Dengan demikian, arti ayat ini, semua makanan halal bagi Bani Israel kecuali yang diharamkan Nabi Yakub alaihissalam terhadap dirinya. Baik, tadi saya ingin memberi ilustrasi sedikit ya. Bila Anda belum pernah jalan-jalan ke Borobudur ya, maka ketika Anda sampai di Borobudur, Anda akan kagum melihat Borobudur ya. Kekaguman Anda terhadap Borobudur membuat Anda penasaran, dan penasaran Anda itu menimbulkan banyak pertanyaan, menimbulkan munculnya sekian banyak pertanyaan dari diri Anda. Wajar pertanyaan-pertanyaan itu muncul dari diri Anda, dan wajar bila Anda ingin mendapatkan jawabannya. Ya. Apa pertanyaan-pertanyaan tersebut? Contohnya, tahun berapakah Borobudur ini dibangun? Siapakah yang membangunnya? Berapa lamakah proses pembangunannya? Borobudur terdiri dari sekian banyak batu. Dari mana batu ini? Dari mana sumber batu-batu ini? Batu-batu itu disusun demikian rapinya. Siapa yang memotong dan memahat batu tersebut? Mengapa batu-batu tersebut dapat disusun dengan rapi? Apa lem yang digunakan untuk merekatkan antara satu batu dengan batu yang lain? Alat apa yang digunakan untuk mengangkat batu-batu tersebut? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan muncul di diri Anda ketika Anda baru pertama sekali berkunjung ke Candi Borobudur umpamanya. Demikian jugalah kasusnya dengan para sahabat dan tabi'in. Mereka umumnya adalah bangsa yang ummi. Mengapa disebut bangsa yang ummi? Ya, masyarakat yang umumnya tidak mengenal tulis baca. Bangsa yang tidak pernah diutus seorang rasul pun kepada mereka. Benar, mereka adalah bangsa Arab. Benar, ada nabi dari kalangan bangsa Arab yang diutus sebelumnya, tetapi tidak ke Jazirah Arab, tidak ke Makkah, Madinah dan sekitarnya. Ya, seperti kita ketahui, nabi dari bangsa Arab hanya 4
orang. Yang pertama, ya, Saleh. Yang kedua, Su'aib. Ya, Su'aib di Madian, ya, Saleh di Hadramaut di Yaman. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Hud di Yordan. Barulah Nabi bangsa Arab yang keempat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di luar dari 4 nabi ini, semuanya adalah mayoritas adalah dari kalangan Bani Israel. Dari Nabi Ishak, dari Nabi Ishak sampai Nabi Isa alaihi salam, semuanya adalah dari kalangan Bani Israel. Karena itulah sangat wajar para sahabat dan tabi'i bertanya kepada mereka tentang masalah-masalah yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Rasa penasaran mereka mendorong mereka untuk bertanya kepada Bani Israel yang dianggap lebih mengetahui tentang cerita-cerita Bani Israel yang ada kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini kalau kita lihat dari aspek sosial. Kalau kita lihat dari aspek agama, mengapakah para sahabat dan tabi'in masih bertanya kepada kalangan Bani Israel tentang cerita-cerita Bani Israel, padahal Nabi telah menegaskan la tusaddiquhum wa la tukazzibuhum, atau sebaliknya la tukazzibuhum wa la tusaddiquhum. Berita dari mereka jangan Anda benarkan dan jangan Anda dustakan. Jelas ada larangan. Lalu mengapa para sahabat dan tabi'in masih bertanya? Jawabannya adalah karena mereka menganggap yang mereka tanyakan itu tidak ada kaitannya dengan agama, tidak berkaitan dengan pokok-pokok ajaran agama, hanya berkaitan dengan masalah cerita-cerita biasa. Apa contohnya? Lihat ayat Al-Quran bercerita tentang tongkat Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa yang dapat membelah laut, dipukulkan ke batu, dapat memancarkan air, dilemparkan lalu menjadi ular. Tongkat Nabi Musa yang menjadi mukjizat beliau, yang dapat memunculkan beberapa mukjizat, ada di dalam Al-Quran. Rasa penasaran sahabat
mendorong mereka untuk bertanya kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, kira-kira kayu tongkat Nabi Musa itu jenis kayunya apa? Ya. Ini jenis kayu tongkat Nabi Musa tidak ada kaitannya dengan agama. Ya. Karena itu hanya sekedar cerita, hanya sekedar mereka ingin mendapatkan kepuasan batin mereka terhadap rasa penasaran mereka. Surah Al-Kahfi menceritakan bahwa mereka berangkat ke Kahfi bersama anjing mereka. Adanya anjing yang ikut bersama mereka tertera di dalam Al-Quran. Sebahagian sahabat dan tabi'in penasaran untuk mendapatkan cerita yang lebih rinci. Lalu mereka bertanya, siapa nama anjing tersebut? Ada yang menyatakan Kitmir, ada yang menyatakan Kitmur, ada yang menyatakan Rian, dan lain-lain. Sebahagian bertanya lagi, apa warna kulit anjing tersebut? Al-Quran bercerita tentang perahu Nabi Nuh. Lalu mereka penasaran dan mereka bertanya, berapa ukuran perahu tersebut, dan lain-lain. Nah, kita lihat dari contoh-contoh yang kita angkat tadi, jenis kayu tongkat Nabi Musa, nama anjing Ashabul Kahfi, warna kulit anjing Ashabul Kahfi, ukuran perahu Nabi Nuh, ini hanyalah sekedar cerita yang sifat ceritanya al-ilmu bihi la yanfa' wal jahlu bihi la yadur. Mengetahuinya tidak bermanfaat, tidak mengetahuinya juga tidak membawa mudarat. Al-ilmu bihi la yanfa' wal jahlu bihi la yadur. Mengetahuinya tidak ada manfaatnya. Apa manfaat yang kita peroleh bila mengetahui rincian-rincian cerita seperti yang contoh kita angkat tadi? Tidak ada. Apa mudaratnya kalau kita tidak mengetahuinya? Tidak ada juga. Karena itulah para sahabat bersikap toleran dalam meriwayatkan cerita-cerita Israiliyat karena tidak berkaitan dengan agama. Kalau yang masuk nomor 2 yang kontradiktif dengan agama, mereka juga membantahnya. Kalau yang masuk nomor pertama yang didukung oleh Al-Quran dan Sunnah, mereka juga menerimanya. Baiklah, kita angkat beberapa contoh. Umpamanya kita ambil contoh dari surah Al-Ahzab ayat 69. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina azaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah Anda seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa. Fabarra'ahullah, lalu Allah membersihkan dirinya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Nah, ketika menafsirkan ayat ini, kalau salah apa ya, mati dia ya, udah enggak, ya. Ketika menafsirkan ayat ini, ya, bila kita gunakan hadis Sahih Bukhari, ya, yang berkaitan dengan tuduhan-tuduhan sebahagian Bani Israel terhadap Nabi Musa, lalu Allah membersihkan dirinya dari tuduhan tersebut, maka masuk nomor 1, asilun nakli. Mohon maaf judulnya salah, ya, bukan asilun nakli, ya, saya salah menulis, tetapi dakhilun nakli, ya, judulnya salah, bukan asilun nakli tetapi dakhilun nakli, ya. Bila contohnya seperti kita katakan tadi, di dalam hadis Sahih Bukhari, sekalipun ini kelihatannya agak aneh, tetapi karena hadisnya sahih, maka dia asil. Ya. Hadis di dalam Sahih Bukhari menyatakan bahwa orang-orang Bani Israel menuduh Nabi Musa bahwa buah pelirnya besar. Karena itulah, kata mereka, Nabi Musa tidak mau ikut mandi bersama mereka di pinggir kali, karena tradisi mereka ketika itu mandi telanjang, ya, di pinggir kali. Mereka katakan Musa tidak mau ikut mandi bersama kita karena ada cacat pada kemaluannya. Cacatnya adalah buah pelirnya tidak normal, ya, lebih besar dari biasa. Lalu pada suatu hari, ya, Nabi Musa ikut mandi agak jauh dari mereka, ya, tetapi masih memakai kain untuk penutup auratnya. Pakaiannya yang lain diletakkannya di pinggir kali di atas batu. Tiba-tiba batu itu bergerak dan berjalan. Melihat batu yang di atasnya pakaian Nabi Musa bergerak dan jalan, Nabi Musa dalam posisi memakai kain
tetapi kain untuk penutup auratnya sudah basah, mengejar batu tersebut. Ya. Batu tersebut terus berjalan dan Nabi Musa berteriak, "Wahai batu, itu pakaianku." Batu tetap bergerak keliling, ya, dan Nabi Musa mengejarnya. Dari pakaian basah yang dipakai oleh Nabi Musa, kelihatan bagi masyarakat, kelihatan berbayang bahwa buah pelir Nabi Musa normal, tidak cacat seperti yang mereka tuduh sebelumnya. Setelah kejadian ini, mereka berhenti menuduh aib Nabi Musa. Bila hadis di Sahih Bukhari ini kita gunakan untuk menafsirkan surah Al-Ahzab ayat 69, maka tafsirnya adalah asil, tidak dakhil. Mengapa? Karena hadisnya sahih dan ada di Bukhari. Ya. Baik, bagaimana contoh dari yang nomor 2? Ya. Contoh dari nomor 2 adalah surah Shad ayat 21. Wahal ataka naba'ul khasmi idh tasawwarul mihrab. 21, 22, 23 dan 24 bercerita tentang Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah nabi pertama yang menjadi raja. Ya. Beliau membagi harinya menjadi 3 bagian. Ya. 1 hari untuk mengurus pemerintahan, 1 hari untuk mengadili perkara, dan 1 hari untuk ibadah. Nabi menyatakan, ya, khairu salatin salatu Daud. Salat yang paling baik adalah salat Nabi Daud. Wa khairu saumin saumu Daud. Puasa yang paling baik adalah puasa Nabi Daud. Ketika jadwal beliau adalah untuk beribadah, dan beliau sedang beribadah di Al-Mihrab. Mihrab di ayat ini bukan mihrab seperti yang kita pahami. Mihrab yang kita pahami adalah bagian depan tertentu tempat imam di masjid, bagian dari masjid yang digunakan untuk tempat imam. Ya, itulah mihrab. Padahal arti mihrab di sini adalah tempat ibadah. Sementara mihrab yang kita pahami selama ini di dalam bahasa Arab disebut, ya, at-taq. Ya.
Ketika jadwal Nabi Daud adalah jadwal untuk beribadah, bukan untuk mengurus pemerintahan, bukan juga untuk mengadili perkara, tiba-tiba ada dua yang sedang berperkara memanjat dinding mihrab. Tentu Nabi Daud terkejut karena waktu untuk beribadah ada orang yang masuk, dua orang yang masuk menenangkan Nabi Daud dan berkata, jangan takut, kami adalah dua orang yang sedang berperkara. Kami ingin mendapatkan putusan yang adil dari Anda. Ya. Salah satu dari mereka berkata, saya hanya memiliki seekor kambing, sedangkan ini saudara saya memiliki 99 ekor kambing. Lalu dia berkata kepada saya, gabungkan kambingmu kepada kambing saya. Dia mengalahkan saya dalam berdebat dan tetap meminta kambing saya ini untuk dirinya. Ketika itu Nabi Daud berkata kepada yang pertama yang mengadu, yang menyatakan dia hanya memiliki seekor kambing, Nabi Daud menyatakan dia telah menzalimi Anda. Ayat berbicara tentang suasana kekagetan Nabi Daud ketika ada dua orang yang sedang berperkara masuk ke tempatnya beribadah, lalu mereka menyampaikan kasus mereka dan keputusan yang diberikan oleh Nabi Daud. Apakah Israiliyat yang masuk nomor 2 dan otomatis menjadi dakhilun naqli? Israiliyatnya adalah Israiliyat yang merusak kemaksuman Nabi Daud, merusak kemaksuman seorang nabi, melakukan sesuatu yang mustahil dilakukan oleh seorang nabi. Menurut cerita versi Israiliyat tersebut, Nabi Daud pada suatu hari berada di atas bagian gedung, berada di bagian atas istananya, memandang ke kiri dan ke kanan, lalu melihat seorang perempuan sedang mandi. Ia tertarik melihat perempuan tersebut karena kecantikannya. Lalu Nabi Daud bertanya kepada pengawalnya, siapakah perempuan tersebut? Pengawalnya menjawab, perempuan tersebut adalah istri seorang panglima perang Anda. Lalu Nabi Daud memerintahkan panglimanya untuk berangkat perang.
Ya. Dan menyuruh panglima tersebut berada di bagian depan agar ia mati di peperangan tersebut, lalu nanti Nabi Daud menikahi jandanya. Padahal ketika itu Nabi Daud telah memiliki 99 orang istri. Nah, menurut Israiliyat, 2 orang malaikat masuk ke tempat ibadah Nabi Daud lalu menyampaikan perkara mereka. Ketika Nabi Daud menyatakan, saudara Anda telah menzalimi Anda, ya, tiba-tiba 2 orang malaikat ini menghilang. Ketika itulah Nabi Daud alaihissalam sadar bahwa 2 orang malaikat tadi adalah teguran Allah kepada dirinya, karena ia sudah memiliki 99 orang istri tapi masih berusaha mendapatkan istri yang ke-100 dengan cara yang tidak baik. Nah, Israiliyat seperti ini adalah Israiliyat yang kontradiktif dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Bagaimana mungkin seorang nabi melakukannya? Ya. Kalau begitu, bagaimanakah tafsir yang asil? Tafsir yang asil adalah yang asilun nakli, adalah yang tidak menggunakan cerita Israiliyat tersebut. Ya. Yang datang benar 2 orang malaikat. Kedatangan mereka adalah untuk menguji Nabi Daud. Ya. Apa yang ingin mereka uji? Mereka ingin menguji dan mengajari, ingin menguji Nabi Daud. Ya. Yang pertama menyatakan, wahai Nabi Daud, kami sedang berperkara, saya hanya memiliki seekor kambing, saudara saya ini memiliki 99 kambing, tetapi ia masih meminta agar kambing saya ini saya serahkan kepadanya. Nabi Daud ketika itu berkata, laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih. Saudaramu tersebut telah menzalimi kamu karena meminta agar 1 kambing kamu itu digabungkan ke kambing-kambingnya. Apakah menurut mayoritas ulama tafsir kesalahan Nabi Daud? Ya, maaf kita menggunakan bahasa kesalahan dalam tanda petik. Ya. Menurut mereka kesalahan Nabi Daud adalah tergesa-gesa memutuskan perkara. Memutuskan perkara hanya dengan mendengar sepihak. Yang berperkara 2 orang yang baru didengarnya
satu pihak lalu memutuskan perkara tersebut sebelum mendengar penjelasan atau pembelaan dari pihak kedua. Begitu dua orang malaikat hilang, Nabi Daud sadar akan kekeliruannya, lalu ia memohon ampun kepada Allah, lalu sujud. Ya. Dengan demikian kekeliruan Nabi Daud bukan karena ingin mendapatkan istri orang lain dengan cara yang tidak baik, tetapi karena memutuskan sebuah perkara secara sepihak, baru mendengar dari satu pihak tanpa mendengar alasan, penjelasan, gugatan, atau keterangan dalam bentuk apapun dari pihak yang lain. Karena itulah seorang Al-Qadi Shuraih berkata, kalau ada seorang datang menghadap Anda dan berkata, si A telah menzalimi saya, karena itu ia memukul saya sampai mata saya ini pecah, satu mata saya pecah dipukulnya. Kata Shuraih, jangan Anda putuskan perkara sekalipun Anda melihat salah satu matanya sudah pecah dipukul oleh orang lain, sebelum Anda dengar penjelasan dari pihak kedua. Karena mungkin saja pihak kedua, dua matanya telah pecah dipukul oleh orang yang datang mengadu kepada Anda. Baik, demikian juga contoh dari surat Shad ayat 41. Wazkur abdana Ayyub iznada rabbahu anni massaniya syaitanu binusbin wa azab. Ayat ini berbicara tentang penyakit yang diderita oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Banyak cerita-cerita tentang Nabi Ayyub alaihissalam yang masuk nomor 2. Nabi Ayyub menderita penyakit sampai diusir dari kampung, sampai keluarga intinya meninggalkannya, sampai istrinya mencari nafkah untuknya. Cerita-cerita seperti ini Israiliyat yang bertentangan dengan kemaksuman para nabi. Nabi Ayyub dikatakan menderita penyakit menular sampai dijauhi oleh masyarakat. Mustahil. Mengapa? Karena cara mereka berdakwah ketika itu hanyalah melalui lisan, tatap muka. Tidak bisa berdakwah dengan cara media lain. Bagaimana mungkin Nabi Ayyub alaihissalam sukses dalam menjalankan tugasnya kalau ia dihindari oleh masyarakat karena penyakit menular yang dideritanya. Baik, kita pindah ke bentuk dakhilun nakli yang
keempat, maka tafsiran lil Quran bima waqa'a fihi ikhtilaf min maksuri as-sahabah ikhtilafan tabillu ma'ahul fikrah. Dakhilun nakli yang keempat adalah menafsirkan Al-Quran dengan maksur sahabat. Tetapi maksur sahabat ini kontradiktif dengan maksur sahabat yang lain dan tidak mungkin dikompromikan. Ketika kita memilih salah satu pendapat sahabat, maka tafsir tersebut adalah dakhilun naqli. Contohnya apa? Ya, faqul nadribuhu bi ba'diha di surah Al-Baqarah ayat 73. Faqul nadribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi. Seorang Bani Israel dibunuh, lalu masyarakat mencari siapa pembunuhnya, lalu mereka saling tuduh menuduh. Mereka mendatangi Nabi Musa. Musa menyatakan, sembelihlah seekor sapi. Lalu sapi yang sudah disembelih tadi disuruh ambil bagian dari tubuhnya dan digunakan untuk memukul mayat tersebut. Pertanyaannya di sini adalah, bagian apakah dari sapi yang disembelih tersebut yang diambil lalu digunakan untuk memukul orang yang terbunuh tersebut, sehingga setelah bagian itu dipukulkan kepada mayat, mayat itu hidup kembali, lalu menjelaskan siapa pembunuhnya. Ayat Al-Quran tidak menjelaskannya, tidak merincinya. Ayat hanya menyatakan faqul nadribuhu bi ba'diha, pukullah jenazah itu dengan sebagian anggota tubuh sapi. Tidak merinci. Kenapa tidak dirinci? Karena tidak penting. Karena tidak penting menyebutkan anggota tubuh apa. Karena mukjizat akan kelihatan dengan bagian apapun dipukul, dia akan hidup dan menjelaskan dan menerangkan siapa pembunuhnya. Nah, Ibnu Abbas menyatakan bagian sapi, bagian tubuh sapi yang digunakan untuk memukul jenazah tersebut adalah tulangnya. Sementara sahabat yang lain yang bernama Ubaidah menyatakan bagian sapi yang digunakan untuk memukul jenazah tersebut adalah dagingnya. Tulang dan daging kontradiktif. Dua-duanya bersumber dari sahabat. Ibnu Abbas menyatakan tulang, Ubaidah menyatakan daging. Bila kita menggunakan riwayat Ibnu Abbas, dakhil. Bila kita menggunakan riwayat dari Ubaidah, juga dakhil. Mengapa
pendapat-pendapat lain tidak kita cantumkan. Ada riwayat yang menyatakan ekornya, lidahnya, daging di bagian paha kanan belakangnya, dan lain-lain. Karena yang menyatakan ekor, lidah, daging di paha bagian kanan itu riwayatnya tidak dari maksur sahabat. Yang kita bahas di sini adalah maksur sahabat yang kontradiktif. Demikian para mahasiswa yang saya hormati, kita cukupkan dahulu kajian kita pada kesempatan ini membahas 4 bentuk dakhilun naqli. Masih ada 5 bentuk dakhilun naqli yang lain. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.